apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke? Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini. Sini ya negara kita ini ya. Ya. Saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga kegiatan Inkopol, harta Inkopol, kepengurusan Inkopol, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara. Itu total tidak ada kaitan di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi itu melulu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya. Ya ini serius loh, ini karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya. Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, begitu. Yang Anda dengar begitu? Betul. Yang memang saksi itu nggak apa-apa. Yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke, jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke, sini ya negara kita ini ya. Ya, saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram, itu benar nggak sih? Betul Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula. Kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya, faktor supply and demand kan? Betul. Oke.
Jadi pertanyaan berikutnya, ini yang terkait dengan pernyataan dari Anda, Pak. Saya nggak tahu apakah Anda dengar. Ini di media hari ini, Menteri Hukum Yusril teriak-teriak. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah menonton dan telah melihat cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini disampaikan bahwa Gaspol Bang Hotman mewakili rakyat, silakan untuk dilanjutkan. Jadi Jokowi presiden terkorup otrap. Nah, periksa juga Jokowi, mungkinkah penegak hukum berani? Jadi teman-teman, sekarang terbuka semua yang korupsi atas perintah Jokowi. Ya, di sini juga disampaikan bahwa sudah jelas perintah atasan dan atasan harus diadili, bukan lembong ataupun logika sejalah. Jadi Hotman Paris hebat dengan tegas menyebut nama Jokowi. Selama ini ya gak ada yang berani menyinggung nama Jokowi. Tapi sekarang kita lihat bahwasanya Hotman Paris memang sangat luar biasa. Jadi di sini disampaikan teman-teman bahwa Jokowi itu harus diadili. Nah, Hotman hebat, baru pengacara yang berani sebut Jokowi telah korupsi. Jadi jelas disebut ya, yang ngasih perintah impor gula adalah Jokowi, tolong ditindaklanjuti. Nah, ngeri Pak Jokowi ini. Terkutuklah keluarga Jokowi, apa yang kamu makan menjadi penyakit selama kau hidup. Tuhan memberkati Bang Hotman Paris, Hutapea sehat selalu ya beserta keluarganya. Jadi apresiasi buat Bang Hotman, mantap Pak Hotman Paris untuk terus dan lanjutkan terus. Jadi di sini hancurnya pemerintahan NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan dari Jokowi ataupun Jokowi wajib untuk diadili. Ya, OCRP tak pernah keliru memberi nilai koruptor sedunia. Data mereka valid. Ya, selanjutnya teman-teman, di sini disampaikan hanya yang disebut di BAP wajib diperiksa. Nah, ini si Jokowi jelas perintah ataupun instruksi lombong wajib tersangka. Ya teman-teman, di sini dilanjutkan lagi bahwasanya setiap kasus korupsi menyebutkan atas perintah Jokowi Yaslim Impong, karena Lintong Lembong semua bilang perintah Jokowi itu harusnya Jokowi terlibat. Jadi hayo penegak hukum, Jokowi itu harus diadili. Yang nyuruh impor gula Jokowi, tapi Jokowi biarkan saja ke sana kemari. Ya, selanjutnya teman-teman, di sini hitam Paris top Marco top, lanjutkan perjuanganmu. Kalau jaksa dan hakim hanya menjadi jangos, Jokowi tatanan negara jadi rusak. Jadi teman-teman, di sini Pak Hotman bela rakyat, sudah pinter pengacara, pengabdian kepada rakyat, bantu rakyat, numpung sehat, diberi umur panjang. Jadi ya mungkin memang harus rakyatlah yang akan menghakiminya. Dalam sidang Pak Tom tersebut, nama Jokowi tetap hakim tak berani memanggilnya. Tapi setelah Pak Tom dapat abolisi, ya baru Bapak JKW bersuara, itu memang instruksi saya memerintahkan impor gula. Jadi saya respect dengan Bang Hotman membela rakyat kecil gas. Terus Bang Hotman sikat semua yang mengkriminalisasi rakyat, bongkar kasus-kasus korupsi sampai ke akar-akarnya. Ya, Bang Jokowi jadi Presiden Republik Indonesia, banyak pabrik yang gulung tikar seperti pabrik kertas di Leces, pabrik gula banyak yang palit, pabrik tekstil, ini semua gara-gara banyak impor dari luar, padahal di Indonesia sendiri masih bisa dicukupi. Jadi teman-teman, awalnya banyak pekerja yang di PHK, lama-lama bangkrut semua. Ya, sekarang semua terbongkar, teruslah berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Ya, Hotman yang sangat bijak, sehat selalu. Jadi Mulyono dan Mulyono si Joli yang sangat serasi. Jadi polisi, jaksa, dan hakim banyak yang jadi termul otaknya konslet. Nah, selanjutnya teman-teman, adili Jokowi. Salut sama Bang Hotman Paris, benar-benar profesional dalam membela lawan politiknya berdasarkan hati nurani dan bersikap objektif. Jadi semangat Bung Hotman, semoga tetap sehat selalu. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu, suara nurani lewat Hotman tangkap Jokowi. Cinta negara akan berkata kebenaran, suasananya jadi akbar, jaksa serasa jadi saksi. Nah, kenapa gue jadi suka sama Hotman dengan kasus Lembeng? Para hakim dan aparat terkait yang tidak bernyali, mereka bukan tidak tahu, tapi tidak berani menegakkan kebenaran. Nah, selanjutnya doa terbaik Bapak Hotman, gas dukung kebenaran dan keadilan. Penegak hukum sudah mati, hukum di Indonesia sudah rusak. Nah, ada oknum penegak hukum yang masih dalam bayang-bayang Mulyono agar hukum tegak, maka mereka patut untuk diganti.
Jadi Hotman Paris mulai berbenah diri, hatinya sudah mulai ada kebaikan, umur mulai tua, banyak-banyak berbuat kebaikan menuju jalan Allah. Setuju dengan Bang Hotman yang menyuarakan kebenaran, kalau penegak hukumnya enggak amanah diganti yang amanah. Impor gula tetapi masih mahal harganya karena dikorupsi. Nah, tentu hakim harus mendengar pernyataan Bang Hotman, ya, karena beliau ngomong sudah pasti punya pertimbangan hukum yang sangat matang. Pertanyaannya, berani gak hakim memanggil Jokowi itu? Pertanyaannya masyarakat luas. Jadi kapan mau majunya Indonesiaku ini? Betul juga kata Bang Hotman, maju terus Bang Hotman. 10 tahun masa jabatan dari atas sampai bawah perlu untuk diperiksa. Ya, selanjutnya teman-teman di sini disampaikan ya mantap Bung ke depannya. Ya, Indonesia di tangan Anda sebagai seorang yang cerdik. Jadi setiap kekayaan besar ada kejahatan besar di baliknya. Betul-betul jahat banget intrik Pak mantan gila. Jadi betul-betul ya yang perintah adalah oknum utama. Ya, teman-teman, selanjutnya di sini disampaikan Hotman tahu kelicikan ataupun kesalahan Jokowi. Kenapa gak dilaporkan kalau delik umum? Jadi hati-hati, tunggu waktunya orang-orang yang gak benar-benar gak bakal kelewat alam yang mengadili. Jaksa dan hakim kalian sudah ditunggu malaikat besok. Jadi cari bukti keuntungan Jokowi, Luhut, dan kroninya dalam kasus korupsi, adili mereka dan penjarakan seumur hidup tanpa potongan hukuman, keadilan, dan kesejahteraan rakyat NKRI. Nah, selanjutnya rakyat diam atau dibantai, ditindas, dan dirampok haknya dengan halus oleh negara, tapi ujung-ujungnya rakyat menderita. Inilah hasil hutang negara diperas rakyat untuk membayar hutang ini secara halus, canggih, dan kata manis dari seluruh lembaga negara. Nah, seterusnya teman-teman sudah jelas-jelas Pak Jokowi omong kalau tidak ada visi misi menteri yang ada di visi misi presiden. Ya, jadi masyarakat demo atas hal ini juga adili Jokowi. Jelas sekali teman-teman ya, geng Solo ya memberi perintah bisa bebas kebal hukum, anteknya dijadikan korban. Jadi adili Jokowi, lengsarkan Gibran dan semua menteri titipan dari Jokowi. Nah, yang dulu tiap kementerian punya visi dan misi, era Mulyono langsung dibawa presiden semua atas presiden ya. Jadi selanjutnya teman-teman tidak heran kalau rakyat marah karena ketidakadilan yang diperuntukkan telah dipenguasa. Mantap justifikasi hukum Hotman Paris, perintah KUHP siapa yang menyuruh dan perintah wajib dihukum bukan kebal hukum. Ya, jadi oke teman-teman, selanjutnya di sini disampaikan semua kasus-kisus negeri ini ditimbulkan oleh seluruh geng Solo terutama Jokowi. Pasti Termul bilang hati-hati. Jadi selanjutnya rusaknya demokrasi di tangan Mulyono, tangkaplah dan adili. Nah, adili Jokowi itu udah paling benar, Jokowi adalah penyebab bangsa ini menjadi rusak. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Ya, terima kasih telah menontonnya dan jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.